Ya, halo sahabat. Edi Jaya, Gudang Lagu. Awas motor. Ya, halo sahabat. Tadi ada trouble sedikit ya. Ada truk keluar. Samping motor saya. Jadi saya awasin motor saya dulu. Maaf. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat subscriber Edi Jaya, sobatku Edi Jaya Gudang Lagu, semuanya dimana saja Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat dan walafiat ya semuanya. Ya, hari ini tadi ya sobat, setelah kita mengisi lagu selesai ya, habis makan kenyang, kita sejenak lah ya berbagi pengalaman, berbagi info, berbagi ya masalah inspirasi gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya yang lain boleh mengikuti cara saya ini, atau ya mungkin Anda yang sudah profesional, pekerja profesional, ada atau yang masih bingung mencari pekerjaan apa, saya ini masih nganggur gitu ya. Saya harus kerja di bidang apa dan mandiri bagaimana gitu ya. Hanya punya modal sedikit gitu kan, serba salah gitu, sampai pusing mungkin ada memilih pekerjaan apa, mau bisnis apa gitu kan. Nah, di sini saya membagikan solusinya ya, memberikan Anda solusi. Mungkin Anda yang ingin ya berbisnis kecil-kecilan ya, usaha kecil-kecilan tapi menghasilkan yang sangat menjanjikan gitu. Makanya Anda harus ikuti cara-cara saya ini. Pertama, satu, mungkin ini ya modal ya bisa dikatakan besar atau bisa dikatakan kecil ya. Kalau pertama yang saat ini saya jalani bisnis HP ya, jual beli HP second, itu lumayan sobat untungnya ya. Saya tadi barusan beli HP Android Asus ya, HP Android Asus tipe yaitu X014G. Saya beli 200.000, masih normal, kondisi mulus, 200.000. Tadi barusan saja laku 550.000. Bisa dihitung untung saya udah 350.000 ya. Sebentar, tadi saya pas mau berangkat ternyata datang nawarin HP Android, saya beli, harga jadi 200.000. Dia menawarkan dari harga 350.000, 350.000. Tawar menawar, akhirnya deal 200.000, laku 500.000, 550.000. Harga counter sih normal, pasaran counter 650.000 ya. Jadi ya kita jual masih harga di bawah counter, masih untung. Itu baru dari keuntungan HP, belum dari ya kita jual memori, jual flash disk, jual lagu, dari keuntungan lagu. Itu baru dari keuntungan dari HP 1, 350.000. Apalagi nanti kalau lagunya banyak yang ngisi kan, baik memori maupun flash disknya. Udah kita bayangkan berapa penghasilan kita sehari. Pada awalnya sih ya usaha saya, profesi saya sebagai pengisi lagu itu dipandang oleh sebelah mata ya, dipandang sebelah mata oleh orang-orang itu ya, sama ya kanan kiri, tetangga, teman saya juga. Dia bilang, apakah ngisi lagu itu bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu, mencukupi kebutuhan anak istri gitu. Dia sangat menyepelekan sekali ya profesi saya itu awal-awalnya gitu, sama saya merintis itu ya. Saya bilang rezeki itu ya gimana Allah memberinya lah. Kadang yang memberi sedikit, memberi banyak, kita syukuri saja. Gimana dapatnya aja, kadang banyak kadang sedikit ya, gitu aja, simpel kan. Kadang cukup lah gitu untuk kebutuhan rumah tangga ya. Apalagi Jakarta ini kan kebutuhan sangat besar kan ya. Sampai ada yang kepo tuh, penghasilan misi lagu itu berapa sih gitu kan. Karena mereka tidak tahu di dalam bisnis saya ini ya, di belakangnya ini bisnis saya ini besar untungnya, dia tidak tahu, tidak mengerti. Bahkan saya keuntungan HP itu pernah ya, saya itu untung HP 1 kalau lagi ada milik itu 500.000 pernah. Untung HP 600.000 tuh HP 1 pernah. Sampai 400.000 itu ya udah biasa, untung 200, 300, 400.000, paling kecil 200.000 tuh baru saya ambil keuntungan HP dari bisnis HP 1. Bahkan sampai 600.000 lebih saya pernah keuntungan HP 1, HP yang mahal. Jadi kadang orang hanya melihat luarnya gitu kan,
dikirain kan ngisi lagu juga cuman ya sekedar paling mungkin orang pikir ya 10.000, 20.000, 15.000 gitu kan, tapi dia nggak tahu kan cara sistem kerja komputer kita itu kan. Kadang kalau lagu pilihan itu kan sampai orang beli itu sampai yang lagu request itu 400 lagu, paling sedikit 200 lagu, atau paling sedikit lagi dia itu ya 100 lagu. Udah ketahuan kan satu lagunya itu 1.000. Ya kalau misalnya 400 lagu kali 1.000, 400.000 dari lagu pilihan aja. Dia tidak tahu dalam kerja sistem komputer itu kan, dia tidak tahu, tidak mengerti, dikiranya yang keteng-ketengan yang 10.000, 20.000, 30.000 itu aja mungkin dikirain. Sampai ada lagi yang bertanya penghasilan ngisi lagu itu berapa sih sehari gitu kan, apa bisa untuk menghidupi ya kebutuhan rumah tangga, hidup di Jakarta gitu, anak dan istri bla 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 gitu kan. Ya saya bilang ya cukup-cukupin aja lah gitu. Ya saya memang hidup di Jakarta hanya orang lihat saya sebatas mengisi lagu, tapi itu kan dia tidak tahu ya, ini saya servis HP, servis komputer kan, jual beli HP itu, jual beli memori, flash disk, mengisi lagu. Itu penghasilan kan dari sono kemari, dari depan, dari belakang, dari samping gitu kan, banyak ya. Itu tadi yang pertama, satu itu kan ya, jual beli HP second kan, isi lagu. Tapi ingat, Anda berbisnis tapi punya pekerjaan pokok kalau bisa itu, jadi bisnis nggak hancur. Tapi kalau Anda nganggur bisnis melulu itu doang ya makan habis modalnya. Kalau Anda tidak punya pekerjaan pokok yang bagus, itu kita berbisnis punya pekerjaan pokok. Kayak saya ini kan, pekerjaan pokok saya ngisi lagu kan, sama servis HP, servis komputer gitu. Kita sambil lagi jual beli HP, bisnis, jual beli motor gitu kan, jual beli rumah. Itu ada sampingan-sampingan yang mendukung ekonomi kita. Kalau kita cuma hanya satu bidang, satu jurusan usaha, udahlah modal kita, satu ambruk, jatuh semuanya ekonomi kita. Jadilah kita banyak utang. Itu yang pertama, satu ya, jual beli HP second atau elektronik bla 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 yang lainnya. Yang kedua, jadi tukang cukur, cuma hanya modal sekali, gunting, sisir, ya cukurnya tak 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 pinggir jalan kan. Nah, udah berapa sekarang tukang cukur? 20.000 di pangkalan, kita tembak aja udah nggak usah mahal-mahal, 10.000, 15.000 angkut udah tukang cukur. Pertanyaannya lagi timbul yang jadi masalah, loh mas saya kok nggak bisa nyukur, gimana gitu ya. Belajar, awalnya saya juga dulu ya nggak bisa nyukur ya, tapi saya belajar nyukur, saya bisa nyukur. Saya juga pernah lo jadi tukang cukur, saya pernah jadi tukang jahit, pernah saya tukang jamu lama, jadi tukang obat lama 27 tahun saya jadi tukang obat. Tapi saya sambil ngisi lagu, sambil main komputer. Begitu saya bosan dan nenser, obat jatuh, jamu jatuh udah nggak laku, saya tekuni sekarang di bidang komputer gitu. Tahun 2000 ya saya udah mulai mengenal komputer, belajar hingga sekarang sampai 21 tahun saya di komputer. Tapi saya sambil dagang, saya berbisnis komputer ya, saya ngisi lagu, saya dagang jamu, sambil dagang obat, tapi saya tetap ngisi lagu. Jadi kalau malam, siang saya nyari orderan ngisi lagu, saya bawa pulang, saya isi memorinya, saya bawa pulang di rumah, kerjain di rumah, udah itu saya anterin di tempat dagang. Jadi saya berdagang dulu tapi sambil ngisi lagu, saya cabut aja memorinya, saya isi di rumah gitu. Dulu waktu saya sambil dagang jamu ya, dagang obat ya, obat-obat pegelinu, rematik, asam urat, jamu-jamu seduhan gitu kan ya. Itu dulu yang saya lakukan di Jakarta ya, hingga saya sampai ya menempuh hidup yang tetap di Jakarta ya. Dari ngontrak ya sampai kita bisa beli rumah, beli kendaraan, semua itu atas kerja keras kita ya. Ya pekerjaan yang begitu, yang tidak putus-putusnya gitu. Jangan sampai nganggur di Jakarta, oke? Itu inspirasi untuk Anda. Misalnya Anda ada lagi nih, tadi yang kedua di tukang cukur ya, yang ketiga nih ya, pengen Anda tidak pakai modal sama sekali, saya kasih tahu caranya. Asal Anda bermental baja aja, baca sholawat, keliling ngamen, tapi baca sholawat, jangan nyanyi lagu-lagu pop atau band dangdut, jangan. Sholawat yang Anda baca, di samping Anda dapat akhirat, dunia dapat, akhirat dapat, pahala dapat dari Allah, uang dapat dari manusia. Tuh, baca sholawat pendek yang Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, baca
Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Nah, udah gitu aja, kita baca selawat gitu di depan orang ya, orang-orang banyak. Ada yang ngasih syukur, nggak ada yang ngasih, kita dapat pahala dari Allah untuk bekal kita di akhirat. Itu yang ketiga, kita selawat, kita ngamen dengan selawat. Tanpa modal lu, pulang bawa uang sekarung ke kresek, kita ngamen selawat, dapat duit, dapat pahala. Tuh, itu inspirasi, solusi, usaha mencari uang tanpa modal. Yang penting jangan malu-malu di Jakarta deh, daripada nyolong. Bahkan nyopet kebak pelur digebukin ketahuan. Baca selawat, ngamen selawat, gak apa-apa, kita dapat pahala ya, dapat rezeki, dapat pahala dunia akhirat. Baca selawat itu. Atau misalnya ya Anda baca Al-Fatihah aja, gak apa-apa, bagus ya. Nah, itu tadi yang ketiga, ngamen tapi dengan kita ya religi. Istilahnya bukan sembarangan nyanyi bang bengong dangdut apa itu enggak, tapi yang religius ya. Itu ya. Yang keempat, ini lagi Bang Udin, ini lagi, iya ganti lagi aja lagi. Nah yang keempat, solusinya apa lagi tuh? Nah mungkin yang keempat, Anda kalau mungkin dagang-dagang makanan ribet dah ya, butuh modal ya, butuh perkakas, masak-masak belanja ribet dah. Nah, kalau Anda misalnya ingin yang tidak pakai modal lagi, jadi tukang pijit. Asik ya, saya pernah lo jalani profesi jadi tukang pijit. Pernah, waktu saya collab itu lumayan 50.000 1 jam, saya tarif. Ada aja tuh yang nyuruh. Wah, profesi saya di Jakarta udah macam-macam. Jadi tukang pijit saya pernah, sampai istri saya itu ya bingung melihat profesi saya itu ganda. Saya jadi tukang jamu sebagai tukang pijit. Jamu sepi saya mijit sepi saya jual jamu, jual lagu. Aduh, udah profesi nggak putus-putusnya. Yang penting jangan malas. Nah, timbul lagi pertanyaan, saya nggak bisa mijit, belajar. Udah, itu apa? Kayak dipijitin dulu, bantal apa? Kaso tuh untuk latihan. Nah, di situ Anda bisa kan baca-baca dari sumber-sumber lain tuh cara memijit apa gitulah. Itu apa modal? Ya, cuman minyak jelantah aja modalnya udah cukup. Ya, kalau nggak ada minyak gosok yang mahal-mahal, minyak jelantah aja udah. Di dapur tuh udah campur balsem dikit. Udah sukses. Yang penting kita kan, yang penting kita semangat kerja gitu. Jangan malas-malas. Jadi kuli bangunan misalnya nggak apa-apa kan, kalau ada yang ngajak, jarang yang ngajak kok kuli bangunan. Kalau kita nggak bergaul sama tukang, mau jadi kenek apa, yang penting nanti jadi kedepannya adalah masa depan kita, jangan menganggur ya. Yang penting kita nanti video ini saya judul jangan menganggur di Jakarta gitu aja ya. Apalagi ada yang masih ngontrak ya, saya yang udah punya rumah aja, aduh nganggur sehari rugi di Jakarta, sungguh rugi loh. Waktu itu dibuang sia-sia begitu loh. Saya udah ya segala fasilitas udah, saya tidak ngontrak, punya semuanya, tapi saya nggak pernah nganggur sobat ya gitu. 1 jam 1 hari aja nganggur di Jakarta, aduh rugi. Time is money, waktu adalah uang ya. Nah pekerjaan saya itu udah jadi apa aja udah ya saya jalanin gitu ya. Saya jadi tukang gerenda di perusahaan kayu itu udah, saya ya nebang kayu di hutan udah, di Sumatera ya, di Palembang, di Lampung udah saya. Aduh, namanya pekerjaan saya jadi tukang kain udah, tukang es udah, tukang baju cetak bunga udah. Sekarang ini yang saya jalani itu adalah jadi tukang komputer, driver komputer. Udah kerenan dikit lah, naik tingkat tuh, naik kelas. Tuh pegangannya komputer portable atau laptop gitu. Ya, yang orang lain jangan bisa, paling yang ada bisa-bisaan. Bisa lagu juga paling ya, ada lagunya nggak enak-enak kata orang gitu. Udah enak lagunya, bentar gua mati, laptopnya rusak gak bisa betulin gitu. Yang kebanyakan hanya sekedar bisa, tapi tidak sesungguhnya, tidak sejatinya dia bisa sampai ke
dalam-dalam mesinnya sampai ke akar-akarnya komputer gitu nggak bisa. Jadi kalau saya belajar itu komputer sampai ke sini udah 21 tahun. Itu saya udah sebenarnya mendarah daging, tapi saya perlu gali terus ilmu komputer saya itu ya. Tapi saya tetap berbisnis apa aja. Udah pekerjaan tetap saya udah di komputer ya. Ngisi lagu sekali jebret gitu enggak. 70.000, 50.000, 20.000 paling kecil itu ada. Tapi saya tetap berbisnis ya. Ada orang mau jual komputer saya beli ya. Orang mau jual HP saya beli, saya jual lagi. Itu iya. Orang jual apa saya beli, saya jual lagi. Bisnis, ya, berbisnis sampingan. Bisnis sampingan gitu ya. Wah itu ada lagi yang nggak ribet nih misalnya. Tadi yang keberapa ya? Yang keempat, yang kelima ya. Nah, yang kelima nih. Anda tinggal memilih dari 1 ya sampai 5, tinggal pilih. Banyak-banyak puyeng nanti kalau saya kasih banyak ya. Sampai nomor 100 juga ada itu inspirasi pekerjaan gitu ya. Ya solusi pekerjaan tuh banyak gitu. Udah sore nih sobat Edi Jaya Gudang Lagu, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.